Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, pengetahuan dan pengalaman dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Edi Sudarwati, CGP Angkatan 6, SMP Negeri 1 Kota Sukabumi, Jawa Barat, dengan fasilitator Ibu Neti Hadianti MPD dan pengajar praktek Bapak Dwi Suryadi SPD MSI. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang konsep pendidikan sangat jauh ke depan. Pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan itu menuntun, yaitu mendidik menuntun dalam hidup tumbuhnya anak-anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sistem among Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa Sungtulodo, ing Matio Mangun Karsa, Lupuri Handaya. 2. Pendidikan Ki Hajar Dewantara sesuai kodrat anak yaitu merdeka belajar. Bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya baik lahir maupun batin tidak tergantung kepada orang lain, melainkan bersandar pada kekuatan sendiri yaitu bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya agar dapat berkembang seoptimal mungkin. Murid bebas menentukan pilihan hidupnya, tidak ada paksaan, tekanan, tuntutan dari orang lain. 3. Pendidikan Ki Hajar Dewantara sesuai kodrat anak yaitu bermain. Bahwa bermain adalah bagian dari hidup anak untuk memperoleh kebahagiaan, berkumpul dengan teman-temannya, melatih kekuatan otot, tangan, dan kaki, tumbuh empati, menjaga kebugaran tubuh, melatih otak untuk berpikir. Cipta rasa karsa sudah ada pada diri anak, bisa dikembangkan positif melalui permainan-permainan yang mendidik. 4. Pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidik yang menghamba pada murid bisa memahami karakter, keinginan, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki murid, sehingga murid merasa diperhatikan, diakui keberadaannya sebagai murid, memanusiakan manusia. Peran orang tua sangat penting dalam hal ini. Orang tua yang memberikan cinta kasih yang setulus-tulusnya dan semurni-murninya pada anak-anaknya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang optimal. 5. Pendidikan bukan atas teori tabula rasa. Bahwa dalam teori tabula rasa itu, anak itu ibarat kertas kosong yang bisa digambar oleh orang lain. Namun, keberadaan anak tumbuh sesuai dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar dan sesuai kultur budaya di mana tinggal. Tugas pendidiklah yang menebalkan lakunya anak agar menjadi manusia seutuhnya, selamat dan bahagia mencapai cita-citanya. Nah, sekarang sampai pada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak Ibu percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Jawaban saya adalah, sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas yang dilakukan adalah 1. Tidak pernah membuat kesepakatan belajar. 2. Mendominasi pembelajaran di kelas. 3. Kurang bervariasi metode dan media pembelajarannya, khususnya permainan-permainan. 4. Pembelajaran berpusat pada guru. 5. Belajar duduk manis di dalam kelas. 6. Murid harus menguasai semua mata pelajaran. 7. Mendorong murid untuk belajar agar mendapat ranking. 8. Sering menyuruh siswa mengerjakan PR di depan kelas jika tidak mengerjakan PR. 9. Belajar itu harus dengan suasana yang kondusif dan tenang. 10. Memandang murid dengan teori tabula rasa. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran perilaku Bapak Ibu setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah 1. Pemikiran saya semakin mengarah perubahan dalam mendidik supaya ajaran Ki Hajar Dewantara dengan membuang jauh-jauh teori tabula rasa. 2. Perasaan saya semakin senang dalam mengajar murid-murid saya dengan melihat perbedaan karakteristik murid, sosial budaya, kodrat alam, dan kodrat zamannya. 3. Lebih memerdekakan murid dalam belajar. 4. Perilaku saya semakin mantap untuk menerapkan among Ki Hajar Dewantara. 5. Lebih menyayangi murid, menebar senyum, menyapa murid. 6. Lebih belajar lagi menguasai media Canva. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Bapak Ibu terapkan lebih baik agar suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang
yang saya dapat terapkan lebih baik agar suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Membuat kesepakatan kelas. 2. Pembelajaran berpusat pada murid. 3. Membuat banyak media, permainan, dan metode pelajaran yang bervariasi. 4. Memberikan dukungan pengembangan bakat, minat, dan kemampuan murid agar tercapai bahagia dan selamat. 5. Bahwa ketuntasan belajar tidak hanya dilihat dari KKM. 6. Siswa sukses bukan dari ranking, selalu memotivasi proses belajar dengan baik. 7. Belajar itu harus menyenangkan dan membahagiakan murid. 8. Kalau ada hukuman harus yang menyenangkan sesuai dengan keinginan murid. 9. Murid harus merdeka dalam belajar. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam materi modul 11 ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Banyak berubah setelah kami belajar modul 11. Bangga menjadi bagian dari CGP. Semangat terus CGP. Salam Guru Hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.